Perkenalkan, nama saya Siril Saprianto, saya mahasiswa Universitas Flores, Prodi Sistem Informasi. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah, yaitu tugas struktur data. Dan saya akan mempresentasikan materi tentang C and C++ concepts. Modul yang pertama yaitu Reference in C++. Pengertian reference. Reference adalah nama panggilan yang diberikan kepada suatu variabel atau alias yang diberikan kepada suatu variabel. Dan perlu kita ketahui bahwa fitur referensi ini hanya tersedia di C++. Contoh penggunaan, misalkan dalam penggunaan fungsi main atau integer, misalnya kita memiliki variabel berbeda nama, yaitu A, dan memiliki nilai 10, atau integer A sama dengan 10. Jadi, tampilan di memori utama adalah fungsi utama, bagian mode, dan di dalam bingkai tumpukannya adalah variabel yang memiliki nama nilai A dan dengan nilai 10. Misalkan ada beberapa kode dalam fungsi main. Misalnya kita memiliki referensi variabel itu A, jadi metode mendeklarasikan referensi adalah integer R. Sama dengan R adalah referensi. Kita dapat menggunakan nama apapun. Misalnya, kita menggunakan nama R. Lalu, bagaimana menjadikannya sebagai referensi? Jika ada tanda N sebelum nama variabel, itu adalah variabel data. Jika ada tanda kali sebelum nama variabel, itu adalah pointer. Jika tanda N sebelum nama variabel, itu adalah referensi. Referensi itu harus diinisialisasi ketika dideklarasikan. Itu adalah deklarasi yang ditugaskan dengan A. Jadi, ini diinisialisasikan dengan A. Jadi apa artinya ketika kita memiliki referensi yang mengacu pada A garing R? Yang sama adalah memiliki satu nama lagi yaitu R. Jadi, kita dapat memanggil nilai-nilai ini dengan nama A dan juga dengan nama R. Jadi sekarang kita memiliki dua nama untuk nilai yang sama di dalam memori. Jadi, itu artinya jika variabel A tersebut menempati 2 byte memori, misalkan 200 adalah alamat dengan 201,2 byte dan nilai 10, dan sekarang nilai A sama dengan 200, nilai R juga 200. Jadi, itu artinya jika kita mencetak menggunakan count lebih kecil A sama dengan min 10 R++. Ini meningkat menjadi 11 karena nilai yang sama adalah R. Jadi, alamat R adalah 200. Jika kita menggunakan count lebih kecil R sama dengan min 11, count lebih kecil A sama dengan min 11, jadi referensi tidak lain adalah nama lain dari satu variabel. Jadi pertanyaan adalah, mengapa kita memerlukan nama lain untuk variabel yang sama? Kalau sudah punya nama A, kenapa mau nama lain R? Jadi pada dasarnya, ini berguna dalam melewatkan parameter dan fitur yang sangat berguna dari C++. Untuk menulis fungsi kecil, kita menggunakan referensi daripada menggunakan pointer, dan kita belajar tentang passing parameter. Kali ini saya akan menjelaskan apa kegunaan dari referensi. Program ini adalah fungsi utama yang sederhana. Dalam hal ini, kita tidak memerlukan referensi apapun, karena kita sudah memiliki nilai A. Kita dapat menggunakan A, tapi untuk penjelasannya kita telah menggunakan kode sederhana apa yang dimaksud dengan referensi. Referensi tidak lain adalah yang diberikan kepada suatu variabel. Dari nama sebenarnya adalah A dan alias
Jadi R hanyalah nama lain dari A. Untuk materi yang kedua yaitu function. Saya akan membahaskan apa itu function dari parameter passing. Function adalah bagian dari kode yang melakukan tugas tertentu. Dan fungsi adalah sekelompok instruksi terkait yang melakukan tugas tertentu. Jadi pengelompokan data adalah struktur instruksi, pengelompokan adalah fungsi. Fungsi disebut sebagai modul atau prosedur. Alih-alih menulis satu program utama, yaitu menulis semua yang ada di dalam fungsi utama, dan kita dapat memecah fungsi utama menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur, dan kita dapat memisahkan tugas berulang-ulang atau tugas yang lebih kecil. Misalnya di sini saya menulis satu program, maka semuanya akan berada dalam fungsi utama. Misalnya instruksi dalam fungsi utama saya menulis ribuan baris kode. Di dalam fungsi utama, misalnya saya menulis semua di dalam satu baris, maka fungsi utama akan sangat besar untuk dikelola dan sangat sulit untuk dikembangkan. Jadi kita menemukan bahwa program itu dapat dipecah menjadi tugas yang lebih kecil. Kita dapat memecahkannya menjadi fungsi yang lebih kecil seperti misalkan fungsi pertama function 1, function 2, dan function 3 yang dapat kita miliki dan melakukan beberapa tugas. Jadi, kita dapat memecahkan tugas yang lebih besar tersebut menjadi tugas-tugas sederhana yang lebih kecil dan kemudian kita bisa menggunakan bersama-sama dalam fungsi utama. Misalkan dalam fungsi utama, kita memanggil fungsi-fungsi tersebut jadi kesenangan 1, kesenangan 2, kesenangan 3. Sebagai contoh, saya mengambil 3 fungsi tersebut dan di situ kita dapat melihat bahwa kita menggabungkan semuanya dan semuanya ada di dalam fungsi utama. Fungsi utama akan memanfaatkan fungsi-fungsi itu sehingga akan diringkas menjadi program yang serupa. Dan gaya pemrograman tersebut disebut sebagai gaya pemrograman monolitik. Sekarang memecahkan program menjadi bagian-bagian fungsi yang lebih kecil dan menggunakan fungsi-fungsi tersebut di dalam fungsi utama yang mengintegrasikan semuanya. Program itu disebut sebagai pemrograman modular atau prosedural. Jadi itu mudah dikembangkan. Kita dapat memecahkan program menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan kita dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih kecil dan menyelesaikannya sehingga menjadi sempurna. Sangat mudah bagi kita atau individu untuk mengembangkan aplikasi, bahkan kita dapat memecahkan proyek perangkat lunak menjadi tim programmer. Jadi, gaya pemrograman ini telah meningkatkan produktivitas dan juga dapat digunakan kembali. Dan fungsi yang lama dapat digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lain juga. Jadi, program tersebut adalah program yang paling atas yang didukung oleh pemrograman C yang juga ada di C++. C++ lebih dari yang ini. C++ mengikuti orientasi objek, di mana kita menggunakan fungsi terkait dan menempatkannya dalam satu kelas atau dalam satu program.